Salam Bapak Ibu Guru Hebat, terima kasih telah berkunjung kembali di channel ini. Video kali ini saya akan membahas mengenai ruang kolaborasi pada modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Bersama dengan kami kelompok A, ada Ibu Mawarnine, Ibu Maria Bagot, bersama dengan saya Agnes Ganumba, dan terakhir Bapak Tafaun Duru. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Nias Selatan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi aset utama di daerah Kabupaten Nias Selatan, pada khususnya di lingkungan sekolah. Di sekolah kami masing-masing sebagai calon guru penggerak pada kelompok A. Sebelumnya kita harus melihat beberapa modal-modal yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang pertama, ada modal manusia, ada modal fisik, modal sosial, modal agama dan budaya, modal politik, modal lingkungan dan alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Jadi Bapak Ibu, kita akan membahas satu persatu, dimulai dari modal manusia. Modal manusia ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu ini merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Atau dengan kata lain, inventaris perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan juga kepala. Pada modal manusia terdiri dari kepala sekolah yang memiliki jenjang pendidikan S1 atau S2 sebagai pemimpin atau manajer. Kemudian guru juga yang memiliki jenjang pendidikan S1 atau S2, baik guru yang sudah bersertifikasi maupun yang tidak. Kemudian ada juga staf atau pegawai yang berpendidikan S1. Selanjutnya ada murid yang heterogen, yang berprestasi baik di SMP maupun di SMA, yang punya budi pekerti yang baik. Selanjutnya ketua yayasan atau pengawas. Ketua yayasan ini berlaku pada sekolah yang masih swasta. Nah, di sini berperan sebagai penghubung orang tua dengan sekolah atau pengawas lembaga. Selanjutnya orang tua wali murid atau tokoh masyarakat. Di sini mendukung segala aktivitas murid di sekolah tersebut. Selanjutnya adalah mahasiswa yang PLP 2. Saya lanjutkan pada modal fisik. Modal fisik ini adalah aset yang berwujud yang dibuat oleh manusia dan digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Modal fisik ini merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam ekonomi klasik, bersama dengan modal manusia dan tanah serta sumber daya alam. Pada modal fisik ini tentang bangunan yang memadai dan kokoh, misalnya pada ruang kepala sekolah atau ruang wakaseng. Ada juga ruang guru, ruang TU, ruang BK, ruang OSIS, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang aula, ruang laboratorium, ruang bermain untuk TK, kantin, dan juga sarana dan prasarana lainnya yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian ada modal sosial. Modal sosial ini adalah jaringan hubungan yang saling terkait dan dapat dibentuk dalam berbagai kelompok seperti keluarga, tetangga, tempat kerja, atau komunitas. Modal sosial ini memiliki beberapa peran penting, diantaranya memberikan akses terhadap informasi, membantu mobilitas dukungan, alat untuk menanamkan dan menebarkan kepercayaan, memunculkan hubungan saling menghargai. Pada modal sosial ini misalnya terdiri dari komunitas belajar atau NGMP di sekolah, ada Ikatan Guru Indonesia oleh sekolah SMA dan juga TK se-Kabupaten Nias Selatan. Kemudian ada komite, ada OSIS, kelompok aksi sosial warga sekolah, ada Paskibra, Pramuka, kelompok olahraga, paduan suara, dan duta narkoba. Selanjutnya ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial dan Universitas Nias Raya. Pada modal agama dan budaya,
Ini tentang identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama ini merupakan langkah penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk pada kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung maupun tak langsung di dalamnya. Pada modal agama, misalkan pada kegiatan rohani, di sekolah ada istilah nyanyi dan doa pada saat apel pagi atau misa kebaktian, itu bagi umat Kristen. Selanjutnya ada sholat, itu bagi umat Islam. Selanjutnya pada modal budaya. Modal budaya ini misalkan pada sanggar budaya yang diajarkan di sekolah, selanjutnya karate atau silat. Modal politik. Pada modal politik ini mengacu pada kemampuan individu untuk mempengaruhi keputusan politik. Modal politik ini dapat dipahami sebagai sumber daya dan kekuasaan yang dibangun melalui hubungan, kepercayaan, niat baik, dan juga pengaruh antara politisi atau partai dan pemangku kepentingan lainnya. Pada modal politik ini, misalkan pada kerjasama dengan dinas pendidikan, kerjasama sekolah dengan media cetak, kerjasama dengan pihak Kepolres dalam membagikan pemahaman kepada siswa. Ini terkait misalnya pada narkoba, rambu-rambu lalu lintas, dan juga yang lainnya. Selanjutnya kerjasama dengan pihak TNI, misalnya dalam membagikan pemahaman kepada siswa terkait tugas dan peran TNI. Kemudian kerjasama dengan penerbit buku, misalnya pada perusahaan Erlangga dan juga Inta Parmira. Pada modal sosial ini misalnya terdiri dari komunitas belajar atau MGMP di sekolah, ada Ikatan Guru Indonesia oleh sekolah SMA dan juga TK se-Kabupaten Nias Selatan. Pada modal manusia terdiri dari kepala sekolah yang memiliki jenjang pendidikan S1 atau S2 sebagai pemimpin atau manajer. Kemudian guru juga yang memiliki jenjang pendidikan S1 atau S2, baik guru yang sudah bersertifikasi maupun yang tidak. Kemudian ada juga staf atau pegawai yang berpendidikan S1. Selanjutnya ada murid yang heterogen yang berprestasi baik di SMP maupun di SMA yang punya. Yang terakhir adalah modal finansial. Pada modal finansial ini, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial ini termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan juga eksternal. Modal finansial juga termasuk pada pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar misalnya, kemudian bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Pada modal finansial ini, misalkan pemanfaatan kantin dan usaha fotokopi yang ada di yayasan. Kemudian ada juga uang sekolah dan BOSP. Kemudian ada juga BOS kinerja. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian saja yang bisa saya paparkan seputaran modul 3.2 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Ya ahow.